Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kudrat dari Prodi Manajemen Universitas Asia. Di sini saya mau mempresentasikan tentang analisis etika bisnis tentang aqua versus lem mineral yang ditugas untuk UTS etika bisnis. Oke, mari kita mulai. Dalam kontroversi melanda persaingan industri, persaingan industri air minum dalam kemasan ketika konflik antara Aqua dan lem mineral menjadi sorotan publik setelah PT Tirta Investama, produsen Aqua, terbukti melanggar 3 pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, pasal 15 ayat 3 huruf B yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang atau jasa sama atau jenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Kemudian pasal 19 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, itu contohnya menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha sama pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada dasar bersangkutan. 4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dan pasal 25 UU nomor 5 1996 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk satu menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencapai atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas, atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi. 3. Itu menghambat pelaku usaha lain untuk berpotensi menjadi pesaing untuk memasukkan pasar bersangkutan. Nah, itu untuk Aqua itu dia udah kena 3 pasal sehingga emang harus wajib untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dikarenakan itu sudah melanggar pasal-pasal di Indonesia. Lalu pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagai yang dimaksud ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih dari pangsa pasar satu jenis barang atau jarang jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. Pada kasus tersebut, PT Tirta Investama, produsen dari Aqua, melarang outlet di Jabodetabek menjual produk lem minerale. Larangan tersebut tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Kemudian para pedagang tersebut membuat laporan ke KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perdagangan, membuat pengakuan bahwa mereka dihalangi PT Tirta Investama untuk menjual produk lem mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya milik Mayora Group, dengan ancaman jika suatu pedagang menjual lem mineral maka statusnya akan diturunkan dari start order menjadi SO, menjadi wholesaler eceran. Secara harfiah, dengan monopoli suatu bidang
maka terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan yang menentukan harga, kualitas, harga kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan baik mengenai harga, mutu maupun jumlah. Di Indonesia dengan harga sistem ekonomi Pancasila secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh negara, yaitu terdapat pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila pelaku usaha sebagai price maker mutlak, tidak ada persaingan, adanya entry barrier bagi pelaku usaha yang lain ingin masuk pasar yang sudah dimonopoli. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif kecuali membeli produk yang dimonopoli tersebut, eh, dan akan terjadinya pula efisiensi dalam menghasilkan produk. Oke. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam monopoli tidak dilarang siapapun eh, boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual monopoli atau penjual lainnya, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ihtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barangnya dan seharusnya sehingga harganya menjadi lebih naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Di dalam istilah ekonomi, kegiatan disebut sebagai monopoli rental seeking behavior, sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ihtikar dalam terminologi ekonomi Islam. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Maka dari itu diperlukan kontrol yang ketat untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika dan moral. Inilah menjadi salah satu fungsi utama etika periklanan. Etika periklanan Indonesia diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) tersebut Amenden 2020 diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia. Solusinya untuk mencegah menghindari adanya persaingan tidak sehat, yaitu pemerintah harus tegas untuk melaksanakan aturan dan menetapkan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar, karena tanpa adanya tindak tegas dari pemerintah akan tetapi terjadi ketidakadilan di dalam persaingan usaha dan menjadi persaingan tidak sehat. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan transparan mengenai rekam jejak perusahaan, akan membuka pelaku usaha yang di Indonesia dengan tujuan agar tidak melanggar undang-undang. Solusi agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat antara Aqua dan Le Mineral, yaitu eh, itu bisa dengan membuat inovasi-inovasi baru pada produk yang nantinya konsumenlah yang akan memilih tanpa adanya paksaan untuk membeli suatu produk, dan nantinya tidak akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, betul, soalnya yang kita lihat sekarang ini Aqua lebih banyak tidak bermoral menurut saya pribadi, karena dari segi iklannya pun terlihat selalu menyindir mineral. Dan untuk masalah dia memonopoli perdagangan pun itu sangat tidak dibenarkan, karena dia terlalu ingin menguasai pasar Indonesia. Seharusnya dia tidak harus memonopoli karena sudah mempunyai pasar tertentu. eh, Harusnya dia paham bahwa jika seseorang udah eh, ibarat kata terlanjur sayang, maka dia akan terus satu tujuan. Misalkan dia udah
apa namanya udah pengennya Aqua ya udah Aqua terus, nggak mungkin ganti gitu loh. Cuman kan kenapa Limineral memiliki inovasi baru, Aqua galon yang sekali pakai mungkin itu diperuntukkan khusus orang-orang yang misalkan seperti saya yang ngekos, jadi tidak harus membeli Aqua yang ada galonnya itu, sehingga kita isinya ulangnya itu ditukar lalu diganti ditukar diganti, sehingga kalau untuk lem mineral sendiri dia kita beli langsung, yang isinya bisa untuk dibuang pada tempatnya dan kita beli lagi, mungkin lebih efektivitas untuk orang kosan ya. Eh, dan kesimpulannya di sini, bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan adalah perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, yaitu merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli atau distributor tidak membeli produk pesaingnya. Biasanya seorang distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu, sedangkan penguasaan pasar hanya bisa terjadi pada pelaku usaha yang telah memiliki market power yang tadi saya katakan, yaitu pelaku usaha yang sudah dapat menguasai pasar sehingga mereka bisa menentukan harga barang dan jasa di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak mesti harus 100%. Penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dianggap memiliki market power. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti melanggar praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan pengaruh unsur pada pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 negatif yang menghambat persaingan, yaitu membuat perjanjian mengenai harga di mana toko dengan level start outlet diancam akan diturunkan ke level wholesaler bila tetap menjual produk mineral yang merupakan pesaing terdekat produk Aqua. Hal ini membuat produk lem mineral menjadi tidak tersedia setidaknya di toko-toko level star outlet di wilayah distribusi PT Balina Agung Perkasa, sehingga PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti sama-sama melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Demikian presentasi saya. Saya Muhammad Kurat. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya jika ada kesalahan yang saya lakukan. Mohon maaf kepada Pak Joko. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.